Engkau Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, yang tidak pernah tinggalkan kami barang sedikit. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari saat ini kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di hari ini ataupun sepanjang minggu ini. Bahkan dalam bulan ini atau bahkan sepanjang tahun 2022. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus segalanya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu.
untuk kemurahan-Mu Yesus, untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan, untuk kasih-Mu yang tiada batasnya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebaikan-Mu, kami berterima kasih. Mari saat ini saya mau ajak teman-teman sejenak untuk kita melupakan sejenak apa yang menjadi masalah kita, pergumulan-pergumulan kita yang belum beres, masalah-masalah kita, ataupun bahkan doa-doa kita yang belum ada jawabannya. Dan biar saat ini kita hanya mengingat semua kebaikannya, semua pertolongannya di dalam hidup kita. Dan untuk kita kembali mengingat bahwa Dia Allah yang setia, Bapa kita yang sungguh mengasihi kita. Sungguh Bapa, kasih-Mu tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Tidak ada cinta yang lebih dalam daripada cinta-Mu buat kami. Ingatkan kami senantiasa akan hal itu Bapa. Biar cinta-Mu yang menjadi penguat bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarkan kasih-Mu yang menghangatkan kami ketika dunia terasa tidak baik untuk kami. Kami akan boleh tetap ingat bahwa kami punya Bapa di surga yang begitu memperhatikan kami, begitu peduli pada setiap kami anak-anak-Mu, yang siap untuk memberikan pertolongan tangan-Mu kepada kami, kapanpun kami butuhkan. Bapa, malam hari ini kami rindu untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau punya pesan yang spesial untuk setiap kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa pada malam hari ini, kami boleh merasakan kasih yang begitu besar dari-Mu. Kami boleh Engkau jamah, kami boleh Engkau lawat satu persatu malam hari ini. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin masih terhambat untuk bergabung bersama kami, biar kiranya Engkau yang singkirkan setiap penghalang mereka, Engkau yang percepat langkah mereka untuk mereka juga boleh segera bergabung bersama kami di persekutuan doa pada malam hari ini. Kami percaya Bapa, walaupun PD kami masih cuma bisa online sampai malam hari ini, tapi kuasa-Mu sungguh tidak ada batasnya. Kami percaya, walaupun kami berbeda-beda tempat pada malam hari ini, tapi Engkau yang menyatukan hati kami, Engkau yang menyatukan roh kami. Kami semua menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang kehujanan? Boleh? Lambai-lambai boleh? Waving-waving hari ini? Cuma aku yang waving ya hari ini, aku yang kehujanan ya. Tapi puji Tuhan walaupun hujan, walaupun dari pagi, walaupun Jumat banyak pekerjaan di kantor gitu ya, tapi saya tetap merasakan bahwa oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu juga membuat saya bisa tetap bersukacita. Kalau tanpa kasih Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita pasti nggak bisa menghadapi semua masalah-masalah kita, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin ya teman-teman, walaupun tidak ada yang menjawab, saya percaya walaupun di mute, tapi teman-teman jawab amin. Ya, saat ini saya mau ajak teman-teman untuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, kita mau datang ke bait-Nya Tuhan, dan kita mau bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah kita terima, untuk setiap kebaikannya dalam hidup kita. Kita bersuka cita, kita mau masuk ke dalam bait Tuhan dengan hati bersyukur. Dan kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan,
Mari berikan suara terbaikmu, berikan tepuk tangan terbaikmu untuk Tuhan. Jangan malu-malu sama orang rumah, ajak orang rumahmu untuk ikut puji Tuhan sama-sama ya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang sungguh bersyukur. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai untuk namanya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab sungguh Tuhan Yesus baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kalau dari tadi kita bilang, Tuhan Yesus baik, aku yang bilang, Tuhan Yesus baik. Saya percaya kalian juga bilang, Tuhan Yesus baik. Nah, mari saatnya kita membagikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di hari-hari ini. Ada yang mau bersaksi untuk duluan bersaksi? Kuti. Oke, Stella. Thank you so much. Iya, aku pribadi kalau memang jadi takut hinganya itu. Iya. Oke, teman-teman. Jadi aku ada pelayanan rumah beda sejak 2019. Kemudian bulan Mei kemarin, Mei tahun ini aku kepikiran atau gitu. Gimana ya anak-anak di Papua, mereka
Punya kesempatan yang sama nggak ya kayak kita yang di kota gede? Kalau kita di kota gede kan bisa tiap-tiap ke Gramedia, ke mall ada Gramedia, toko buku gede-gede gitu kan. Nah, terus bulan Mei itu aku bilang ke temanku, aku punya teman kerja lulusan teologi gitu. Terus aku kepikiran sesuatu, terus aku sharing ke dia. Eh, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu nih, aku bilang gitu ke temanku, aku cerita, kok aku punya kerinduan untuk buka rumah baca di Papua ya. Terus, jadi aku kepikirannya konsepku itu, aku kalau biasanya aku nggak donasi buku bekas dari masyarakat, tapi kali ini karena Papua itu kan banyak daerah ya, aku punya kerinduan untuk buka beberapa rumah baca di beberapa titik di Papua, teman-teman. Nah, jadi aku pikir gini deh, galang donasi bukunya jangan dari masyarakat, tapi dari sekolah. Jadi saya kepengen banget gandeng sekolah-sekolah di kota gede. Saya kepengen para gurunya, para pendidiknya itu mendorong para saya untuk donasi buku, teman-teman. Jadi satu angkatan aja, aku kepikiran satu angkatan aja. Misal satu sekolah di Jakarta, satu angkatan aja, misal kelas 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 4 kelas aja. Kalau kita kalau pendidiknya dorong untuk mereka ngumpulin buku bekas, kebayang nggak sih teman-teman, berapa ratus buku atau berapa ribu buku bahkan yang bisa kita kirim ke Papua ya kan. Jadi yang harus aku lakuin dua, satu galang donasi dana untuk ongkos kirim, kedua ngubungi sekolah-sekolah di kota gede untuk mereka mau gerakin siswanya satu angkatan aja, aku pakai gitu. Nah, teman-teman tuh yang terbaik ya, teman saya teologi itu bilang gini sama kerja saya, teh ya ampun Bu, kamu kalau nggalang donasi dana tuh aku yakin akhirnya dia punya keyakinan lebih mudah daripada ngontak sekolah, ngajuin proposal, minta gurunya dorong siswa untuk donasi itu lebih susah kata dia gitu. Tapi kok saya percaya gini, enggak, menurutku nggalang donasi dana ini lebih sulit, aku bilang gitu. Cari cari dana untuk kirim bukunya lebih sulit daripada ngetok ke sekolah. Akhirnya kita coba teman-teman buka kitabisa.com dan dalam 66 hari kita dapat 100 juta. Kemudian habis itu JNE juga menghubungi kita, kita dapat gratis ongkir 10 juta. Bulan ini kita dapat lagi 10 juta, total 20 juta teman-teman. Dan saya tuh beberapa bulan ini udah kepikiran, duh sekolah mana ya? Jadi kerjaan saya tiap malam pulang kerja itu kerjaan saya melototin Google gitu ya, sekolah mana. Jadi udah banyak tuh sekolah yang saya kirimin proposal sampai akhirnya kemarin saya punya kakak kelas waktu kita sama kuliah di Manata gitu karena dia alumni SMA Trinitas, kebetulan Trinitas di Bandung teman-teman, kebetulan uh, dia diundang sama SMA Trinitas untuk jadi pembicara sebagai psikolog, grade psikolog. Nah, setelah itu dia posting di IG, teman-teman, hai jadi mereka gini ya, kalau kita fokus ke satu hal, kita punya tujuan gede yang kita kayaknya passionate banget buat ngejar ya, kita lihat apapun tuh bisa kepikir itu lagi. Ketika lihat postingan itu aku masih kebayang Papua. Akhirnya aku kontak ke kakak kelasku itu kan, aku cerita tentang aku kayak sharing visi gitu. Nah, dia bilang gini ke aku, "Hmm, teh
kayaknya nanti coba deh aku kenalin ke guru BK-nya ya. Oh, oke, kayak gitu. Dikenalin, abis itu aku kontak guru BK-nya, ngajuin proposal. Mereka meeting bolak-balik. Teman-teman, puji Tuhan banget. Kemarin eh, enggak, minggu lalu proposal aku diakhiri dan tambahin. eh, Ternyata di YPII, teman-teman yang sekolah di Katolik pernah tahu YPII nggak? Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia. Nah, YPII itu lagi eh, ulang tahun ke 180 tahun, teman-teman. Dan ternyata ini apa namanya, gerakan donasi buku saya masuk dalam salah satu kegiatan dalam rangka ulang tahun di PII. Ya teman-teman, saya cuma mikir gini, Tuhan, ketika dulu saya doa ke Tuhan, Tuhan kok saya punya hasrat ya buat kirim buku ke Papua. Saya mikir ya Tuhan mau pakai saya, Tuhan bisa pakai orang lain, banyak orang lebih kompeten dari saya. Tapi ketika Tuhan percayakan ini ke saya, uh, saya saya komit buat lakuin yang terbaik bagi saya, teman-teman, gitu ya. Keseharian dari saya, uh, semoga saya tetap boleh setia dalam pelayanan ini, gitu. Thank you, Stella. GPI itu dulu aku sekolah di sana juga ya waktu itu. Ya buat teman-teman yang punya buku-buku anak-anak yang sudah tidak dipakai gitu ya, boleh salurkan ke teman kita Stella supaya nanti anak-anak di Papua juga bisa baca. Ya kan Stella? Oke. Ada lagi yang mau bersaksi? Adakah? Adakah? Winda sih, coba Winda. Siapa? Winda. Winda mau bersaksi? Iya, Ci. Oke, thank you Winda. Eh, kalau aku mungkin kemarin itu kan aku kan sempat kayak keluar kerja terus aku ceritanya mau coba-coba kayak ikut pendaftaran S2 kan, Ci. Nah, terus udah pesimis lah pokoknya pas pendaftaran itu, kayak udah ternyata saingannya tuh banyak, terus kayak pas aku ujian tuh jaringan internetnya error. Terus ternyata baru-baru ini kan hasilnya baru keluar minggu kemarin, puji Tuhan, ternyata bisa lulus, maksudnya kayak kebaikan Tuhan gitu bisa lulus, padahal aku kayak banyak banyak rintangannya gitu. Terus aku keluar kerja juga kayak di saat pandemi, terus aku keluar kerja coba-coba ikut udah pesimis nggak bisa lulus, ternyata puji Tuhan bisa lulus. Walaupun banyak rintangan, saingannya banyak, gangguan internet segala macam. Ya itu aja sih, Ci, saksiannya. Ya, thank you Winda. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada lagi kah? Kalau nggak ada aku mau deh ya, karena biasanya aku agak susah untuk unmute gitu ya waktu lagi PD gitu ya, karena ada anak aku, sekalian tugas sekalian aku bersaksi ya. Ini sebenarnya kejadiannya juga udah sekitar beberapa minggu yang lalu ya, cuman baru sempat aja diceritain gitu. Jadi saya tuh teringat pada masa-masa awal-awal saya lahir baru lah gitu ya, dulu tuh tahun-tahun pertama di PD Sanmar tuh, wah, apa-apa tuh berdoa, kayaknya saya tuh Tuhan tuh bawa saya entah kenapa keingatan, ingat nggak Maria dulu kamu tuh kalau jalan-jalan ke PVJ gitu ya, di PVJ tuh zaman beberapa tahun yang lalu kan cari parkir aja susah gitu ya, saya tuh berdoa teman-teman untuk Tuhan kasih saya
parkiran dong gitu ya. Dan biasanya lalu ketika ketemu tuh, oh saya seneng banget Bu, bener Tuhan adalah Jehovah Jireh, penyedia kita gitu ya. Lalu saya menyadari bahwa belakangan saya melupakan doa-doa seperti itu gitu ya, di mana ya udahlah hidup mah kayak seolah-olah seperti yang tadi ketika awal saya doa gitu ya, mungkin kita tuh udah menganggap semua kebaikan Tuhan tuh begitu biasa sampai kita lupa untuk bukan hanya lupa untuk bersyukur juga kayaknya kadang lupa untuk meminta gitu ya, kayaknya seolah-olah tuh semua udah ada di hadapan kita tuh memang sudah seharusnya gitu ya. Nah, jadi, beberapa waktu terakhir ini, saya tuh kan lagi saya dan keluarga tuh kita lagi mencoba untuk jualan dessert gitu ya, homemade gitu. Nah, jadi ceritanya, eee, waktu itu tuh ada pesanan nih, saya open PO gitu kan, dan semua tuh udah disiapin gitu ya, udah masak, lalu mama saya tuh nanya, "Kamu tuh udah beli bahan ini belum?" Gitu ya, sebuah bahan gitu ya. "Udah, ada," kata saya. Tadi saya dengan penuh percaya dirinya ya teman-teman, "Ada." Tapi mama saya tuh bilang, "Masa sih kayaknya udah nggak ada, Dak." "Nggak ada, yakin udah beli," kata saya teh gitu ya. Tapi lalu wajah saya pun pucat gitu ya ketika saya membongkar, tempat penyimpanan gitu ya. Oh, teman-teman tidak ada barangnya, bahan baku itu tidak ada. Dan itu adalah salah satu bahan baku yang saya cuman beli secara online itu, mau cari di Indomaret, mau cari di Jogja, mau cari di supermarket nggak ada gitu ya. Dan saat itu posisinya udah malam, padahal itu pesanan untuk besok jam 8 paginya, itu tuh weekend, saya inget Sabtu, itu Sabtu malam ya untuk Minggu pagi gitu ya. Aduh itu, panik sekali saya, terus saya mikir, "Aduh gimana ya?" Gitu ya. Mending kalau misalkan yang lain tuh belum dibikin, saya bisa bilang, "Ah udahlah nggak jadi, batalin pesanannya," gitu ya. Tapi yang lain semua udah dibikin, tinggal masukin bahan itu aja teman-teman gitu ya. Tapi nggak ada bahannya, dan tanpa bahan itu tuh nggak bisa jadi. Lalu saya teringat ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari sebelumnya, saya tuh udah sempat order gitu ya. Order pun saya pikir untuk stok-stok selanjutnya. Lalu saya ngecek, kebetulan saya ordernya tuh via Shopee gitu ya. Dan teman-teman saya ngelihat notifikasi terakhirnya adalah sedang diantar ke lokasi Anda gitu ya. Tapi itu notifikasinya itu dari siang gitu ya, dan hari itu cuaca jelek, cuaca hujan. Wah, teman-teman saya panik gitu ya, benar-benar itu yang namanya panik. Sampai saya tuh, nge-chat si admin Shopee gitu ya, sampai memelas-melas, "Aduh bisa nggak dikirim malam hari ini?" Dan adminnya cuma bilang, "Ya paling nyampenya besok Bu," katanya gitu. Wah itu saya sudah putus asa gitu ya. Dan teman-teman di situ saya berdoa dengan seperti dulu, itu adalah hal kecil di mana dalam otak saya mikir, "Ya udahlah, eee, gua nyerah aja," gitu ya, udah nggak ada, ya udah nggak ada, kalau perlu pakai bahan lokal, cuman memang hasilnya nggak bisa sebagus yang biasa gitu. Saya berdoa gitu kan, "Tuhan, tolonglah saya butuh keajaiban-Mu supaya barang itu nyampe," gitu ya. Lalu, saya tidak mendapat jawaban apa-apa seperti Tuhan bilang bahwa, "Ya Maria tenang, pasti nyampe." Enggak, saya cuman merasa Tuhan bilang, "Udah kamu makan malam dulu aja," gitu ya. Sementara, mama saya juga udah gelisah, "Jadi gimana gimana?" "Ah, ya udahlah, udah saya mau makan dulu," kata saya gitu kan. Saya makan dan beres saya makan, luar biasa teman-teman, eee, tiba-tiba pagar rumah saya diketok gitu ya, ternyata supir dari, apa ya, antar aja gitu atau kurir manapun datang mengantarkan barang pesanan saya gitu ya. Di situ ya saya sangat terharu gitu ya, aduh saya mengucap syukur banget sama Tuhan gitu ya, dan langsung saya bilang ke orang rumah gitu ya, sekalian bersaksi juga sama orang tua saya, tadi saya berdoa, "Papa, Mama, tadi saya berdoa, saya bilang, saya minta supaya barang ini datang dan lihat Tuhan baik, Tuhan mengirimkan barang ini tepat pada waktunya," gitu. Ya dan ya kan salah satu kerinduan saya juga supaya orang tua saya lahir baru gitu ya, jadi saya semangatlah untuk memberitakan Tuhan. Ya walaupun belum terjawab sampai hari ini, tetapi ya saya terus berdoa juga gitu ya, dan ya malam hari itu saya melihat bahwa, oh Tuhan tidak mengecewakan saya teman-teman. Walaupun dalam hati kecil saya tuh udah kayak, ya udahlah kalau sampai nggak ada ya udah, it's okay lah gitu kan. Pelajaran mungkin buat saya supaya lebih teliti. Tapi malam itu Tuhan menolong saya, jadi saya juga mau, mengingatkan buat teman-teman, bahkan dalam hal sekecil apapun jangan lupakan bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang peduli loh gitu.
Jangan pernah ragu untuk berdoa, minta hal sekecil apapun sama Tuhan. Tuhan kita dengar kok, dan Tuhan kita tuh selalu siap untuk menolong kita. Ya, gitu. Itu aja sih dari aku, teman-teman. Ya. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, ayo kita mau menyembah Tuhan ya, teman-teman. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari kita arahkan setiap hati kita, setiap pikiran kita, hanya kepada satu pribadi, Allah kita yang mulia, Raja segala Raja, Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Saat ini kami rindu untuk datang kepadamu, untuk masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ini kami anak-anak-Mu, Bapa. Kami mau bawa setiap rindu kami. Bukan karena kami mengharapkan hal ini dan hal itu daripadamu, tapi karena kami mau untuk dekat dengan Engkau, untuk menyembah Engkau. Ingatkan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami lihat di dunia hari-hari ini, tapi Engkau tetap Allah yang dahsyat. Engkau tetap Allah yang sungguh berkuasa dalam hidup kami, sungguh berkuasa di dunia ini. Tidak ada tandingannya, tiada bandingannya. Inilah puji dan sembah dari kami. Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu,
tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, Yesus Raja, Yesus Tuhan kami, bertahta selamanya. Oh ya Ramaseke, oh ya Ralaseke, ya Ramaramaseke. Ya Ramaseke, ya Ramaramaseke, Ramaseke. Kami meninggikan Engkau, kami memuji nama-Mu. Allah yang dahsyat, tiada pernah berhenti, tiada pernah berhenti menolong kami. Oh ya Ramasek, ya Rama, ya Rama, Ramasek.
Sikiara takarala bara sikiara baraba sikiara baraba sikiara mara makaraba sikiara baraba sikiara bara yara la baraba. Sikiara takarala bara sikiara mana karaba sikiara baraba sikiara bata karala bara sikiara mana yara bara baraba sikiara mana. Ora ba sikiara bata karala bara yara bara baraba sikiara bara yara baraba sikiara bara yara la bara sikiara bara yara la bara sikiara. Mari rasakan kehadirannya. Sungguh Dia Allah yang dekat dengan kita. Yara basikiara pada yara basikiara pada yara basikiara mana yara lah. Mungkin terkadang kau merasa Dia jauh darimu. Tapi sesungguhnya Dia senantiasa ada bersama engkau. Sikiara takora lah pada sikiara pada yara pada sikiara pada yara pada sikiara mana yara pada sikiara pada yara lah. Korata sikiara pada yara pada bata sikiara pada yara pada sikiara pada yara bata sikiara pada yara lah. Ada seorang pria di tempat ini yang sedang bergumul untuk masalah pekerjaannya. Tetapi Tuhan berkata, dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sikiara takor lah pada sikiara pada yara bas sikiara pada yara bata sikiara mana yara bas sikiara pada yara. Bapak ingatkan setiap kami, anak-anakmu di sini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada satupun perkara dalam hidup kami yang tidak sanggup Engkau selesaikan. Bahwa kami setiap anak-anakmu di sini, untuk kami makin percaya sama Engkau, untuk kami semakin menyerahkan diri kami kepadamu, untuk semakin mengandalkan Engkau sepenuhnya. Bukan mengandalkan talenta kami, bukan mengandalkan harta kekayaan kami, ataupun mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi bahwa kami untuk terus bersandar kepadamu, untuk menenggelamkan diri kami hanya kepadamu di dalam hadiratmu. Untuk kami bertekun lebih serius lagi untuk cari Engkau. Dan untuk kami berjaga-jaga senantiasa di hari-hari ini. Ajar setiap kami anak-anakmu Bapa untuk setia. Dan tuntun kami dalam peziarahan kami di dunia ini. Biar Roh-Mu yang terus menuntun kami, membawa kami ke air yang tenang, membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau sudah mengutus Ko Johan untuk mewartakan firman-Mu kepada setiap kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Ko Johan, kami berdoa untuk urapan dari Yang Maha Tinggi boleh turun ke atas diri Ko Johan, dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Engkau urapi juga lidahnya, untuk setiap perkataan yang ia sampaikan pada malam hari ini adalah sungguh apa yang menjadi cerminan isi hati-Mu saja, adalah apa yang menjadi pesan Engkau untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Bentuk hati kami, anak-anak-Mu, menjadi serupa tanah yang subur, yang siap untuk ditumbuhi benih firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia,
Tetapi firman itu akan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan kami berdoa agar firman itu juga boleh berbuah di dalam kehidupan kami hingga puluhan kali lipat. Ajar kami untuk selama kira-kira setengah jam sampai 1 jam ke depan, Bapak, kami bisa duduk diam di hadapan Engkau untuk mendengarkan, untuk belajar firman-Mu, untuk setia mendengarkan di waktu yang tidak lama ini. Kami percaya firman-Mu, firman yang sungguh hidup dan akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, siap untuk Engkau didik, siap untuk Engkau bentuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Ko Johan dipersilahkan. Oke, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom, Shalom Apa kok. kabar? luar Ya, biasa. Baik. ya luar biasa. Saya diberkati, Anda diberkati, semua diberkati Tuhan. Amin. Amin, Amin. Puji amin. Tuhan. Udah 2 tahun kita nggak ketemu ya, hampir 2 tahun ya. Hanya ketemu di Zoom. Bagaimana nasi campur di Cibadak? Masih Nggak buka, ramai Pak. kok. Nggak Nggak buka buka kok. ya? Jadi apa? Order Dagang by? dagang di rumah. Oh, dagang di rumah. Rumahnya di belakang saya lagi. Waduh, itu saya kangen sama kalian, sama nasi campurnya juga. Baik, malam hari ini kita akan, ini Ferdinand kasih tema benar-benar buat saya harus berpikir, membaca, dan hampir saya nonton Chronicles of Narnia tuh, hampir tuh. Karena temanya singa dari Yehuda. Kalau Ferdinand kasih saya tema Avatar, saya nonton juga Avatar mungkin. Ya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama melihat sebuah tema yang memang jarang sekali dibahas sih, jarang sekali. Selama saya ikut banyak pengajaran juga ini jarang sekali. Tapi saya harus belajar juga tentang hal ini, ya. Gak apa-apa, kita belajar sama-sama bagaimana tentang singa dari Yehuda, ya. Waktu saya share ini dengan teman saya bilang, wah ini bahan dari Bandung ini, temanya apa kok? Singa dari Yehuda. Dia bilang gini, simpel aja kok katanya. Gimana? Coba tanya, apa beda singa dari Yehuda dan harimau dari Sumatera? Dia bilang. Saya bilang, ini joke-nya seperti itu ya. Oke. Teman-teman, di Bandung ada kebun binatang nggak, saya mau nanya? Ada. Rame nggak? Kalau sekarang sepi. Sepi ya, karena lagi COVID ya. Nah, teman-teman sendiri pernah lihat singa nggak? Secara langsung mungkin. Kalau kita lihat di TV atau di film kan pasti pernah ya. Tapi secara langsung pernah nggak lihat singa? Secara langsung. Pernah di kebun binatang Bandung. Oh, oke. Saya pernah lihatnya itu di Jakarta itu yang Taman Safari. Tapi nggak berani buka kaca, nggak berani buka pintu. Ya, bahaya. Nah, singa itu adalah binatang, kalau waktu saya mulai baca, lalu saya cari literaturnya dan sebagainya, bahkan udah sampai dalam bahasa apanya, tulisannya apa sebagainya. Tapi malam hari ini kita nggak bicara itu. Kita bicara hal yang sederhana saja dan melihat nanti dari sisi Tuhan Yesus dan melihat dari sisinya kita. Ya, singa itu binatang buas, ya, makannya juga daging, kuat. Bahkan kalau banyak cerita-cerita dulu waktu kecil juga banyak diceritain, oh singa itu raja hutan, ya. Dan kalau kita lihat nih, saya baca dari literaturnya, kata singa itu muncul 130 kali dalam perjanjian lama. Saya nggak sempat ngitung, tapi saya baca ada yang nulis seperti ini. Kata singa itu muncul 130 kali dalam perjanjian lama. Dan singa itu juga lambang kemuliaan. Lalu singa itu juga lambang keberanian. Ini salah seorang penulis dari cerita Yunani di tahun 6 Masehi, namanya
Asweb. Nah, ini mungkin orang Bandung ya. Mungkin orang Bandung ya. Asweb namanya, tapi nggak tahu Asep. bacanya gimana gitu ya. Oh, Bandung. Bandung biasanya gitu kan? Asep. Asep. Oh, ini kakaknya Asep, Asweb namanya. Ya. Dalam cerita fiksinya mengenai hewan, dia selalu bicara tentang singa itu punya keberanian yang luar biasa. Dan bahkan kalau kita lihat di beberapa negara, ya, yang mungkin Ferdinand juga tahu, kebanyakan di Eropa itu kalau beberapa istana, bahkan di bendera-bendera mereka, mereka seringkali ada gambar atau lambang singa. Kenapa? Menyatakan tentang keberanian, kekuasaan, kemuliaan. Jadi singa itu seringkali dipakai sebuah lambang yang sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat bagaimana di dalam Alkitab pertama kali dipakai simbolis itu. Mari kita buka bersama-sama di Kejadian 49 ayat 9. Kejadian 49 ayat 9. Waktu itu Yakub memberkati semua keturunannya, ya. Lalu dia menubuatkan kepada salah satu keturunannya yang bernama Yehuda. Sudah? Yehuda, Kejadian 49 ayat 9. Udah dapat? Dikatakan seperti ini. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Teman-teman, ada nggak yang berani bangunin singa tidur? Ya kan, kalau mungkin ada teman kita yang lagi ngambek dan sebagainya, ada yang mulai main-main, ada yang sampai ngomong apa? Lucy, bangunin macan tidur. Ya, bukannya jadi bagus, dia jadinya mungkin tambah kesel, ya. Nah, di Kejadian 49 ayat 9, Yehuda mulai dinubuatkan seperti anak singa. Ya, dalam Kejadian 49 ayat 9. Nah, mari kita buka sekarang kaitannya dengan Tuhan Yesus. Wahyu 5 ayat 5. Silakan buka Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, tunas Daud ini Tuhan Yesus, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ya, Yesus juga dipanggil sebagai singa dari Yehuda. Kan ada lagunya itu ya. Lagunya dulu banget nih. Dialah singa dari Yehuda, ya. Nah, apa maksudnya teman-teman? Maksudnya seperti ini. Kita akan melihat beberapa poin yang menggambarkan atau menjelaskan panggilan Yesus sebagai singa dari Yehuda. Yang pertama. Tadi kaitannya dengan ayat yang pertama tadi dengan Yehuda, ya. Yehuda dinobatkan atau dipanggil atau dilambangkan sebagai singa, anak singa. Nah, Yehuda itu raja. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun dari generasi Yehuda itu, bukan Daud, bukan siapapun, tapi lahirlah yang tadi dikatakan tunas Daud, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Yang pertama, Yesus adalah raja yang sangat atau paling bijaksana. Ya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi raja kita. Raja yang paling bijaksana, raja yang paling berkuasa. Itu hal yang pertama yang kita perlu tahu. Maka itu kenapa kita perlu membiarkan Yesus menjadi raja atas kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita adalah membiarkan dia menguasai seluruh kehidupan kita. Yang kedua, tadi kita udah ngomong di depan.
Singa diidentikan dengan sebuah kekuatan dan sebuah kekuasaan. Tuhan Yesus mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas di bumi dan di sorga. Jadi teman-teman, apapun perkara-perkara kita hari ini, apapun masalah-masalah kita hari ini, percayalah kita punya Tuhan yang berkuasa. Jangan hanya menyanyikan, kita perlu mengalami Tuhan yang berkuasa itu. Ya, ada lagu yang sering kita nyanyikan apa? Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Saudara, Yesus punya kuasa untuk menolong setiap daripada kita. Yesus punya kuasa untuk membebaskan kita. Yesus punya kuasa untuk memberikan kelepasan dan kelegaan. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia berkuasa atas bumi dan di sorga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, singa adalah lambang kerajaan dan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, tadi kita bicara singa Yehuda itu Yesus. Tuhan Yesus adalah ikon kerajaan sorga. Artinya, untuk bisa masuk sorga, kita perlu percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Hanya melalui Yesus saja kita bisa masuk ke surga. Maka itu beritakan tentang Yesus bagi banyak orang. Karena dia yang mempunyai surga itu, saudara. Ya. Yang keempat, singa itu lambang keberanian. Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang berani menyatakan hal-hal yang benar. Berkata tentang hal yang benar. Bahkan kalau dia pun perlu membalikan sebuah kondisi dengan sebuah resiko yang berat, dia pun melakukannya. Ingat pada waktu dia mulai mengusir para pedagang di bait Allah. Saudara, itu punya konsekuensi. Tapi itulah sebuah kebenaran. Pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Tuhan Yesus menyatakan hal-hal yang benar di dunia yang sedang salah seperti saat ini? Mungkin di tempat kerja kita, mungkin di sekeliling kita. Seringkali kita merasa, aduh jangan nggak usah ngomongin deh, ntar nggak enak dan sebagainya. Teman-teman, biarlah kita belajar untuk menyatakan sesuatu yang benar, walaupun tidak enak, walaupun resikonya kita akan dimusuhin. Walaupun resikonya kita akan tidak disukain orang, ya. Saya juga mengalami hal itu di dalam pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan ada sebuah kondisi yang akhirnya waktu itu ada sebuah kondisi di mana saya harus menceritakan sesuatu di dalam pekerjaan yang akhirnya harus sampai ke kantor pusat. Resikonya apa? Resikonya saya tidak disukai orang, ya. Dan itu terjadi. Tapi ya saya bukan mengadu karena sebuah kondisi, saya harus ngomong, bukan pengen mengadu, bukan. Ya. Beda dengan namanya kepo. Nah, ini beda, ya. Kalau kepo itu pokoknya bukan mau tahu yang benar apa, pengen tahu supaya bisa tahu semua cerita. Itu beda. Yang berikutnya, singa itu kalau dia senangnya berkomunitas, bukan sendiri-sendiri. Singa itu nggak pernah kalau dia hidupnya sendiri, enggak. Dia senang berkomunitas. Nah teman-teman, kalau lihat aja Lion King, film karton seperti itu kan. Atau yang pernah lihat Narnia ada yang pernah lihat berapa seri-serinya gitu? Aslan. Kalau di Bandung namanya Ruslan ya. Ya, ini Aslan. Nah, itu dia sukanya hidupnya berkomunitas. Nggak pernah sendiri. Maka itu Yesus menunjukkan hal ini pada waktu dia datang ke dunia ini, lalu mulai bertumbuh, lalu masuk ke dalam pelayanan. Yang dilakukan Yesus pertama apa? Ada yang tahu nggak? Jadi waktu Yesus baru mau mulai pelayanan, apa yang Yesus perbuat pertama kali? Bukan mukjizat di Kana itu, bukan. Ya, kaitannya dengan komunitas. Mencari murid-murid kok. Yes, dia mulai memilih murid-muridnya. Kenapa? Supaya ada komunitas.
Ya, dia mulai memilih murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia. Teman-teman, memang nggak mudah kondisi seperti ini. Ya, kita harus Zoom, belum bisa online. Misa sudah online, belum bisa offline, bukan online. Misa sudah offline ya di Bandung ya? Sudah. Di kita di Palembang juga sudah. Memang tapi bersekutunya belum bisa. Ada PD-PD yang sudah bisa tapi harus punya jarak. Ya, harus punya jarak satu sama lain di ruangan gede gitu ya. Ya memang nggak enak, tapi inilah kondisi yang terjadi. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berkomunitas. Lihat nih beberapa karakter yang ada. Nah, malam hari ini saya mau berbicara tentang lebih dalam tentang karakter yang singa tadi. Ya, ingat tadi apa singa itu? Dia terkuat di antara hewan-hewan yang lain. Kalau dia sudah mengaum, kalau kita dengar cerita, lihat film karton, apa? Semua hewan lain takut atau ketawa? Takut. Benar nggak? Wah, raja hutan sudah mengaum, takut semua. Ya. Yang kedua, singa itu tidak pernah mundur. Kalau mereka bertempur atau berkelahi untuk teritorial mereka, mereka akan bertempur sehabis-habisnya, tidak pernah mundur. Singa itu. Ya, coba buka Amsal 30 ayat 30. Amsal 30 ayat 30. Amsal 30 ayat 30 berkata seperti ini. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Nah, lihat nih, ya. Yesus seringkali atau Tuhan seringkali mengajar kita belajar lewat hewan-hewan, ada dari semut, ada dari singa dan sebagainya. Nah, gambaran singa dari Yehuda sendiri adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang sudah menang, Tuhan yang sudah mulia, Tuhan yang dahsyat. Nah, malam hari ini kita akan melihat refleksi dari itu, ya. Nah, singa karena dia nggak mundur, kenapa? Dia dibangun atas sebuah mental yang kuat menghadapi tantangan. Pertanyaannya malam hari ini, bagaimana dengan kita? Yang namanya anak-anak Tuhan, yang namanya sudah diselamatkan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Saya tahu banyak kondisi yang akhirnya mengalahkan banyak anak Tuhan, apalagi kondisi seperti ini. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang sudah nyerah, banyak anak-anak Tuhan yang sudah pengen mundur, bahkan mundur dari sebuah pelayanan. Tantangan itu ada, teman-teman. Tantangan itu tidak akan pernah undur dari kehidupan kita. Tantangan, pergumulan, masalah itu adalah bagian dari hidupnya kita. Nah, masalahnya adalah hari ini kita sudah melihat kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bahkan dipanggil singa dari Yehuda, yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa banyak daripada kita kalah dalam kehidupan ini? Kenapa banyak daripada kita menyerah dengan sebuah keadaan? Kenapa banyak daripada kita menyerah dari sebuah pergumulan? Padahal tadi kita udah lihat, singa itu luar biasa, hebat ya kekuatannya. Nah, teman-teman, bagaimana supaya kita bisa menang, ya, mempunyai kekuatan seperti yang sudah kita baca seperti tadi. Hal yang pertama, sadari atau lihatlah dirimu seperti Allah melihatnya. Bagaimana Allah melihat kita? Coba kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita buka sama-sama. Ada yang sudah dapat, tolong dibaca. Kejadian 1 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Oke.
Kita dijadikan serupa dengan gambaran Allah. Dan bahkan dikatakan diberi kuasa. Ada amin nggak? Kita diberi kuasa, teman-teman, untuk bisa menghadapi segala perkara dalam hidup kita. Jadi waktu Tuhan ciptakan, dia ciptakan kita segambar dengan dia, di mana dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kekuatan, dan kuasa itu diberikan buat kita. Lalu kenapa pertanyaannya, kita masih kalah? Ya kan? Saya nggak ngomong bahwa menghadapi sebuah pergumulan itu enak, tidak. Ya, tidak enak saya katakan. Tapi dengar baik, kita diciptakan segambar dengan Allah, dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk bisa menang. Hal yang pertama yang perlu kita lihat, kalau kita mau menang atau supaya kita bisa mempunyai kekuatan, ya seperti singa itu, mari kita lihat bahwa kita diciptakan segambar dengan Dia. Yang kedua, kalau kita diciptakan segambar dengan Dia, Dia memberikan rohnya kepada kita untuk kita juga bisa menang. Mari kita lihat di dalam Galatia 4 ayat ke-6. Galatia 4 ayat ke-6. Kita bukan hanya diciptakan segambar, tapi dijadikan sebagai anak. Ya, dijadikan sebagai anak Allah. Galatia 4 ayat ke-6. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, makalah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan karena kamu adalah anak, terima kasih ya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada Roh Yesus yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita diberikan kembali lagi kuasa. Kisah 1 ayat 8 bicara apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa, teman-teman? Perkara boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi ingat, kita punya kuasa dari Tuhan untuk menghadapi setiap perkara itu. Ya, kita punya kekuatan daripada Roh Kudus untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kita. Nah, kalau kita punya kuasa, apa yang terjadi, saudara? Mari kita buka Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sudah? Dikatakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang sudah menang, tadi dikatakan di dalam kitab Wahyu. Artinya, kita juga dinyatakan atau dinobatkan Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang, bukan cuman pemenang. Alkitab tidak bicara pemenang. Alkitab bicara atau firman Tuhan bicara kita lebih daripada orang-orang yang menang. Teman-teman, Tuhan mau berikan kemenangan dalam hidup kita untuk setiap pergumulan kita. Karena Dia sudah menyelesaikannya. Karena Yesus sudah memenangkannya. Dan percayalah, saat engkau melihat dirimu seperti Allah melihatnya, engkau percaya, engkau diberikan kuasa. Kenapa engkau diberikan kuasa? Karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Roh anaknya, roh Yesus, yaitu Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita punya kemenangan di dalam hidup kita. Bahkan kita lebih dari pemenang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita bisa lebih dari pemenang? Karena
Kalau kita baca di dalam surat Yohanes dikatakan apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, roh yang ada dalam diri kita yaitu Roh Kudus. Maka itu kita bisa menjadi pemenang dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, kenapa kita bisa lebih dari pemenang? Roma 8 tadi ayat 31. Roma 8 ayat 31 berkata seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, pergumulan apa yang akan menjatuhkan kita? Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, masalah apa yang bisa jatuhkan kita? Teman-teman dikasih dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang kita panggil dalam nama Yesus yang adalah singa dari Yehuda yang sudah memenangkan segala sesuatunya. Dan Tuhan ingin juga setiap anak-anaknya juga mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Semua orang mengalami pergumulan. Sadari hal itu. Ya, bukan berarti orang lain baik-baik saja kita yang punya masalah. Tidak, semua. Karena pergumulan, masalah adalah sebuah bagian dalam hidup kita. Untuk membuat kita apa? Untuk membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin percaya, membuat kita belajar untuk mengalahkan setiap perkara itu di dalam kuasa Tuhan. Jadi malam hari ini, ya, kalau kita mau bicara tentang singa dari Yehuda, banyak, literaturnya banyak banget. Tapi waktu saya berdoa, saya berpikir, Tuhan, kira-kira apa ya yang bisa kami tangkap dari kondisi ini? Tuhan memberikan sebuah gambaran, aku sudah memenangkan segala sesuatunya. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu? Engkau pun harus memenangkan semua hal itu. Kenapa? Ya tadi, saudara-saudara. Kenapa kita harus memenangkan setiap perkara kita? Karena pertama Tuhan Yesus sudah menang. Dia ciptakan kita segambar dengan Dia. Dia bukan hanya ciptakan segambar, tapi Dia beri kuasa. Kenapa Dia bisa beri kuasa? Karena rohnya ada dalam diri kita. Ya. Dan rohnya, karena Roh Kudus dalam diri kita, maka kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah ada di pihak kita. Kalau malam hari ini, mungkin kau merasa ingin menyerah dengan keadaanmu, saudara, mari datang sama Tuhan. Minta Roh Kudus kembali beri kekuatan. Minta Roh Kudus kembali beri pengharapan dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini kau ingin menyerah sudah dengan setiap keadaanmu, Tuhan katakan jangan mundur. Teruslah melangkah. Dia bisa beri kekuatan dalam hidupmu. Untuk setiap perkara-perkara yang mungkin kau lihat malam hari ini, belum ada jalan keluar. Saya nggak bilang tidak. Karena apa? Di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap. Maka engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Teman-teman, biarlah kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang sudah memerdekakan kita, yang memberikan kemenangan itu turun atas kita. Dan bukan saja kita menyanyikan sebuah lagu singa dari Yehuda, dia singa dari Yehuda, tapi ada spirit, ada kuasa, ada spirit yang dahsyat yang boleh ada dalam hidup kita yang bisa menerobos setiap perkara-perkara kita. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah malam hari ini. Tapi saya melihat selama 2 tahun ini pandemi mengacaukan banyak hal. Ya, pandemi mengacaukan segala sesuatu. Mungkin pekerjaan kita, mungkin kehidupan kita dan sebagainya. Tetapi percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Nah, ada hal unik yang saya pengen ceritakan sebelum saya tutup renungan ini. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum. Dan kalau kita baca dikatakan siap menerka menelan.
menelan, ya, siap menelan. Teman-teman, waktu saya baca nih, singa itu dia hanya singa yang punya, dia tidak akan gini nih. Kalau singa makan itu dia nggak langsung main telan, ya, dia nggak main telan langsung. Dia akan kunyah dulu. Dia akan kunyah, digigit maksudnya ya, baru dia akan telan. Jadi artinya apa? Kalau iblis itu adalah singa yang mengaum dan menelan, artinya yang pertama, dia nggak bisa gigit kamu. Yang kedua, dia nggak punya gigi. Dia langsung main telan. Sedangkan singa itu nggak main telan langsung. Gigit dulu, baru dia telan. Artinya, apapun perkara malam hari ini, mungkin perkara itu disebabkan oleh iblis, perkara itu tidak akan bisa menggoyahkan engkau. Ya, iblis nggak bisa menerkam engkau. Dia hanya bisa mengaum. Dia itu singa yang sudah nggak punya gigi. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, malam hari ini miliki ya karakter yang seperti singa itu, spirit yang dari singa itu. Mungkin kita ingin menyerah, boleh nggak? Saya mau tanya, boleh nggak pengen menyerah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang lain gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Saya mau tanya sekarang, siapa yang pernah pengen nyerah? Saya. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Sebagai manusia, hal yang wajar. Saya mau katakan nih, hal yang wajar. Kalau kita pernah merasa di sebuah titik ingin menyerah. Hal wajar. Hamba Tuhan sehebat apapun pernah pasti ada di sebuah titik yang paling bawah ingin give up. Pernah. Tetapi kita harus memutuskan, ya, kita harus memutuskan untuk belajar tidak menyerah. Karena saat kita menyerah, over. Salah satu contoh, saya pengen tanya, siapa yang nggak pernah khawatir di sini? Pernah. Pernah, bahkan ada yang bilang, sering kok, bukan cuma pernah. Ya kan? Wajar nggak khawatir? Wajar. Wajar. Tetapi, nah ini tetapinya saudara. Kekhawatiran adalah bagian dari hidup kita. Tapi jangan jadikan kekhawatiran menjadi gaya hidup kita. Beda ya. Kekhawatiran adalah bagian hidup. Tapi bukan berarti kekhawatiran harus jadi gaya hidupnya kita. Masalah, pergumulan, lalu membuat kita ingin menyerah, itu bagian hidupnya kita. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Kita harus memutuskan untuk belajar never give up. Teman-teman, malam hari ini, mari kita mau datang sama Tuhan. Kalau engkau merasa pengen menyerah, kembali belajar dari karakter singa, dan kita udah melihat Yesus singa dari Yehuda itu, Tuhan kita yang sudah menjadi pemenang, dikatakan dia telah menang. Ya, tunas Daud itu telah menang. Dan kemenangan itu juga menjadi bagian kita. Sebab tadi Roma katakan apa? Kita lebih dari para pemenang. Bukan cuma pemenang, para pemenang. Teman-teman, ada yang nonton MotoGP nggak yang minggu kemarin, hari Minggu kemarin? Hah? Ada yang nonton MotoGP nggak? Enggak. Nggak. Yang nonton boleh unmute mic-nya. Ada yang nonton? Saya pas nonton tuh, saya nemenin anak saya, dia cerita banyak, dia hobi dengan motor, dia hobi dengan mobil, dan dia cerita.
ada pemenangnya. Saya lupa pemenang namanya siapa tuh ya. Tapi untuk yang nomor 1 itu sudah ada pemenangnya, udah dari berapa balapan yang lalu, udah poinnya udah cukup, dia udah jadi number 1 lah untuk tahun ini sebagai pemenang MotoGP. Tapi hari itu ada satu pribadi yang jadi iklannya Yamaha. Siapa namanya? Yamaha, selalu terdepan. Valentino Rossi. Rossi. Balapan terakhir itu bagi saya, pemenangnya tuh dia. Kenapa? Perayaannya itu lebih daripada yang menang-menang dulu. Itu balapan terakhirnya dia. Karena dia setelah balapan terakhir minggu kemarin, dia akan quit dari MotoGP. Sebuah celebration buat dia, ya. Asapnya kuning karena dia dijuluki The Doctor dan sebagainya. Ya. Dan benar-benar meriah. Orang respect, orang memberikan penghormatan buat dia. Itu perasaan lebih dari pemenang. Teman-teman, dia menjalani rally dan sebagainya mudah? Tidak. Kehidupan kita sama. Banyak kondisi yang membuat kita harus berjuang di situ. Tetapi saat kita mengalami sebuah kemenangan, sesuatu perasaan yang sangat berbeda. Kenapa? Kita bahagia, kita penuh dengan sukacita sebab kita lebih dari pemenang. Hidup ini kalau Paulus bilang apa? Pertandingan. Maka jadilah pemenang dalam hidupmu. Miliki spiritnya the lion itu. Never give up, never give up. Ya, buat saya tidak mudah. Saya bekerja di dalam marketing. Namanya marketing itu never give up. Hanya orang-orang yang menang yang bisa bertahan. Itu pun Paulus pun bilang, hanya orang-orang pemenang yang bertahan sampai kesudahannya akan menerima mahkota kemuliaan. Teman-teman, jangan sampai masalah yang sedang kau hadapi hari ini mengalahkan dirimu. Tapi bersama Tuhan Yesus, kita lebih dari pemenang. Saya nggak tahu apa masalahmu, tapi malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan bisa buka jalan. Tetapi jangan pernah menyerah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh malam hari ini belajar tentang Engkau adalah pribadi singa dari Yehuda yang sudah memenangkan segala sesuatu, yang mempunyai kerajaan sorga, yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau tahu setiap perkara-perkara kami, tapi malam hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk mempunyai spirit seperti lion itu yang seperti Tuhan katakan. Karena kami Tuhan ciptakan seperti Engkau. Kami diberikan kuasa. Bahkan Roh Kudus ada dalam diri kami. Dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Karena Allah ada di pihak kami. Tuhan, untuk setiap perkara-perkara yang kami sedang hadapi. Mungkin di sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, dan seluruh kehidupan kami. Kami mau berkata dalam perkara-perkara tersebut bahwa kami lebih dari pemenang. Dan kami percaya kami akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan dari setiap perkara-perkara kami. Beri kami kuasa, beri kami semangat Tuhan untuk terus berharap, untuk terus percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah membuka jalan untuk setiap perkara-perkara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami berikan bagi Engkau saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, ada sebuah lagu yang pasti Anda pernah nyanyi. Udah pasti pernah dengar juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba dan sebagainya. Saya nggak hafal, ya. Saya nggak hafal, tapi tiba-tiba saya ingat lagu itu. Have a spirit of the lion. Ya, God bless all. Tuhan Yesus berkati semua. Thank you.
Ya, makasih banyak Ko Johan. Bentar ya.